Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Firman Tuhan hari ini membicarakan kemuliaan dan keunggulan Kristus. Dikatakan dalam firman Tuhan, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Maksudnya, Kristus adalah sang pembangun rumah. Yang dimaksud dengan rumah di sini adalah jemaat Allah, umat Allah yang disatukan bersama-sama di dalam Kristus, yang membangun dan mengepalai jemaat itu. Dan Kristus pembangun rumah jemaat di sepanjang zaman. Dia adalah Allah, dan tidak ada lagi selain Allah yang dapat membangun. Rumah ini disebut rumahnya. Sebagai anak Allah yang kekal, adalah pemilik sah dan penguasa yang berdaulat atas jemaat. Dan rumahnya ialah kita. Maksudnya yang pertama, setiap pribadi orang percaya adalah rumah Tuhan, karena pribadi adalah bait Roh Kudus, dan Kristus diam di dalam diri kita oleh iman. Yang kedua, ini juga mau menyatakan kepada keluarga imam, digambarkan sebagai sebuah rumah. Ini mengacu kepada himpunan orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Orang-orang percaya yang imannya adalah iman yang berkesinambungan. Dan kita semua secara bersama-sama. Karena kita dipersatukan oleh ikatan anugerah, kebenaran, ketetapan Kristus, aturan Injil, dan ibadah. Yang ketiga, ini juga bentuk metafora bangunan kolektif yang digunakan ketika gereja disebut sebagai bait suci. Fokusnya adalah pada kepemilikan oleh Yesus, dan miliknya adalah umat Allah secara bersama-sama. Dikatakan dalam firman Tuhan, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini mau menyatakan keberanian dan terang-terangan mengaku kebenaran Injil yang di atasnya pengharapan kita akan anugerah dan kemuliaan dibangun. Kita harus berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Maksudnya adalah yang pertama, kita harus menerima kebenaran Injil dalam pikiran dan hati kita. Yang kedua, kita harus membangun harapan-harapan akan kebahagiaan di atas kebenaran Kristus. Yang ketiga, kita harus mengaku secara terang-terangan kebenaran itu. Dan yang keempat, kita harus berusaha hidup menurut kebenaran itu.
sampai kebenaran itu terbukti, sehingga kita dapat bersuka cita dalam pengharapan. Dan sesudah itu, kita harus bertekun dalam segala hal sampai pada akhirnya. Intinya, kita harus hidup secara dekat, tetap berani, dan terus-menerus di dalam iman kepada Injil Kristus, supaya Tuhan kita ketika Dia datang dapat mengakui dan berkenan kepada kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.